Wah, ceritanya seru sekali. Pasti sahabat Sri di rumah akan suka dengan cerita ini. Sahabat Sri di rumah sudah datang. Hai sahabat ceria. Maaf ya kalian jadi menunggu lama. Nah sahabat ceria, sambil menunggu kalian datang tadi, Kak Sabrina sedang membaca sebuah buku yang ceritanya sangat seru sekali loh. Yang mengisahkan tentang petualangan yang mendebarkan. Wah, seru sekali ya. Nah, gimana sahabat ceria? Kalian sudah siap belum untuk mendengarkan cerita Kak Sabrina hari ini? Wah, baiklah. Kalau begitu kita mulai sahabat ceria untuk membaca bersama-sama. Judul cerita yang akan kita baca bersama hari ini adalah Bubu si Buku yang Pintar. Buku ini ditulis oleh Siti Anisa dan diilustrasikan oleh Inner Child. Buku ini dapat kalian baca melalui aplikasi iPusnas, Perpustakaan Digital Nasional. Wah, sahabat ceria, memang ya ketika kita rajin membaca buku maka akan menjadikan kita menjadi anak yang pintar. Tapi kira-kira apa yang berbeda ya dengan buku kali ini? Apa yang menjadi spesialnya? Penasaran? Langsung saja ya sahabat ceria, kita mulai membaca cerita hari ini. Sore itu, Kak Reva menemani Andi untuk mengerjakan PR. Kak Reva juga belajar dan mencatat pelajarannya sendiri. Ketika bulan berada di antara bumi dan matahari, maka cahaya matahari akan terhalang oleh bulan. Saat itulah terjadi... Kak Reva bergumam sambil sibuk mencatat. Setelah selesai, mereka menyimpan buku dengan rapi, kemudian keluar dari kamar. Asyik, sekarang kita bisa bermain, seru Sisil si pensil dan juga teman-temannya. Namun tiba-tiba, loh, mengapa hari menjadi agak gelap ya? Tanya Poppy si pulpen. Mungkin malam akan datang, sahut Gary si penggaris. Tapi sekarang kan baru pukul 3 sore, mana mungkin malam sudah datang, kata Sisil. Coba lihat keluar jendela Sisil, mungkin ada awan hitam yang menandakan hari akan segera hujan, kata Gary. Sisil pun lalu melihat keluar lewat jendela. Oh tidak, seru Sisil. Ada apa Sil? Apa kau melihat awan hitam? Tanya Poppy. Tidak, di langit tidak ada awan hitam. Tapi mataharinya lenyap. Seru Sisil dengan gugup. Hah? Matahari lenyap? Tidak mungkin, seru semuanya. Mereka berkerumun di depan jendela dan melihat keluar. Oh, Sisil benar, matahari lenyap, seru Poppy dengan panik. Oh, apa yang terjadi? Kemana perginya matahari? Seru Gogo Gunting ikut panik. Teman-teman, jangan-jangan matahari lenyap karena ditelan oleh raksasa, kata Sisil tiba-tiba. Hah? Apa maksudmu Sil? Tanya Poppy dengan cemas. Aku pernah mendengar cerita bahwa ada raksasa jahat yang bisa menelan matahari, kata Sisil. Oh tidak, bagaimana jika raksasa itu nanti datang ke sini dan menelan kita semua? Poppy dan teman-temannya semakin panik. Tidak, lari. Teman-teman, sebaiknya kita cepat-cepat bersembunyi agar raksasa itu tidak menemukan kita, usul Gary. Teman-temannya pun setuju. Mereka segera mencari tempat persembunyian. Cepat bersembunyi. Wah, sahabat ceria, benar kan apa dugaan Kak Sabrina? Jangan-jangan matahari lenyap karena memang ada raksasa yang ingin memakan matahari. Waduh, bahaya ini. Kalau sampai raksasa itu justru datang ke rumah Andi dan Kak Reva dan memakan mereka semua. Wah, kira-kira bagaimana kelanjutan cerita ini ya? Jadi penasaran. Hari itu hari yang berbeda, langit gelap, padahal masih siang. Apakah matahari lenyap dimakan raksasa? Apa
ceria, benar saja kan, matahari akan segera dimakan oleh monster. Oleh karena itulah, Sisil dan teman-temannya pun harus segera bersembunyi supaya mereka juga tidak ikut dimakan oleh raksasa. Tapi bentar sahabat ceria, memangnya benar ya yang membuat matahari itu lenyap karena dimakan raksasa? Tapi Kak Sabrina jadi agak ragu nih sahabat ceria. Memangnya benar ya ada raksasa yang bisa memakan matahari? Langsung saja ya sahabat ceria, kita lanjutkan ceritanya. Hap, hap. Gary masuk ke dalam laci, sedangkan Sisil bersembunyi di belakang jam waker. Teman-teman yang lain pun cepat-cepat mencari tempat persembunyian. Tak lama kemudian, meja belajar itu telah sepi. Semua bersembunyi karena takut akan ada raksasa yang datang. Mereka mengintip dari balik tempat persembunyian masing-masing dengan hati yang berdebar. Tiba-tiba Bubu, si buku tulis milik Kak Reva yang tadi digunakan untuk belajar, melompat keluar. Tap! Wah, sepi sekali. Kemana semuanya? Gumam Bubu. Bubu, cepatlah bersembunyi. Ada raksasa yang telah menelan matahari. Sebentar lagi raksasa itu pasti datang ke sini dan mencari kita. Cepat bersembunyi, bisik Sisil dari balik tempat persembunyiannya. Bubu yang kaget pun langsung tidak menyadari memangnya apa yang sedang terjadi. Wah teman-teman, jangan takut. Tidak ada raksasa yang menelan matahari. Matahari tak terlihat karena saat ini sedang terjadi gerhana matahari, kata Bubu. Hah? Gerhana matahari? Gumam teman-teman dengan heran. Mereka pun kemudian keluar dari tempat persembunyian masing-masing. Iya, gerhana matahari. Nah, jadi gerhana matahari itu adalah sebuah peristiwa alam yang terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. Sehingga cahaya matahari terhalang oleh bulan. Karena itulah keadaan menjadi gelap. Sebentar lagi pasti matahari akan muncul kembali, kata Bubu menjelaskan. Oh ya, kalau begitu ayo kita melihat gerhana matahari, ajak Sisil. Jangan teman-teman. Sebaiknya kita tidak melihatnya secara langsung. Kita lihat pantulannya saja lewat cangkir yang kita isi air. Melihat gerhana matahari secara langsung bisa merusak mata loh, kata Bubu. Ups. Oh begitu ya? Wah, kamu pintar sekali Bubu. Kamu mengetahui hal-hal yang belum kami ketahui, kata Sisil. Tentu saja aku tahu, sebab itu merupakan salah satu materi pelajaran yang dipelajari oleh Kak Reva di sekolah. Ia baru saja mencatatnya dengan lengkap di lembar kertasku ini, kata Bubu. Wah, sahabat ceria, ternyata Bubu benar-benar pintar ya. Merupakan buku yang pintar untuk mencatat semua mata pelajaran Kak Reva. Wah, kalau begitu, sahabat ceria di rumah pasti makin semangat dong ya untuk belajar supaya pintar seperti Bubu. Bubu heran, teman-temannya bersembunyi. Bubu tidak takut seperti yang lain, karena ia adalah buku yang pintar. Matahari tidak dimakan raksasa. Rupanya tengah terjadi gerhana. Wah, sahabat ceria, benar saja ya, Bubu merupakan buku yang sangat pintar. Walaupun ia melihat awalnya teman-temannya sangat panik, dia tidak ikut panik. Justru dia dengan tenang menjelaskan semuanya kepada teman-temannya. Nah, sahabat ceria, kalian ingin pintar juga tidak seperti Bubu?
Caranya gampang. Kalian bisa memulai dengan membaca buku. Karena dengan membaca buku, maka kalian akan memulai mengetahui hal-hal yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Wah, gampang sekali kan sahabat ceria? Membaca buku setiap hari tidak perlu lama-lama, 15 menit saja cukup kok sahabat ceria. Tapi sayang sahabat ceria, ternyata Kak Sabrina sudah 15 menit berlalu loh menemani sahabat ceria di rumah. Itu artinya Kak Sabrina pamit dulu ya. Nah, tapi kalau sahabat ceria di rumah masih ingin membaca cerita dari dunia ceria, langsung saja kunjungi YouTube channelnya The iKids. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga ya untuk follow Instagramnya The iKids untuk mendapatkan informasi seputar program anak di The iTV. Sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya sahabat ceria. Nanti kita berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Dadah sahabat ceria.